Baik, perkenalkan nama saya Stefan Saputra. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa industri dan kompetitor. Produk dan jasa itu Tour and Travel dengan industri kompetitor usaha Tour and Travel. Saya Stefan Saputra dengan NIM 23010320111 kelas UPW semester 5. Yang pertama adalah analisa industri. Satu, kecenderungan tren industri diidentifikasi berdasarkan tren dan status. Kecenderungan tren atau lingkungan karena peningkatan income penduduk itu dengan status sedang, biaya logistik itu tinggi, peningkatan kesehatan itu tinggi, perkembangan teknologi dengan status tinggi. Selanjutnya dengan tren bisnis startup digital, yaitu media, copywriter, jasa desain grafis, pelatihan online, jasa internet, marketing, produk, jasa sektor real dengan status tinggi. Selanjutnya kedua yaitu 5 model kekuatan kompetitif diidentifikasikan berdasarkan ancaman. Yang pertama itu 5 model nilai kekuatan kompetitif itu persaingan di antara perusahaan yang ada itu dengan ancaman sedang, daya tawar pembeli itu rendah, daya tawar pemasok tinggi, ancaman pemain pengganti itu sedang, ancaman pemain baru itu sedang. Selanjutnya itu jenis-jenis industri dan peluang yang mereka tawarkan diidentifikasikan berdasarkan kondisi industri. Industri yang sedang berkembang, perubahan permintaan atau teknologi terkini, prosedur operasi standar industri belum dikembangkan, itu dengan ancaman sedang. Selanjutnya industri terfragmentasi, sejumlah besar perusahaan dengan ukuran kurang lebih sama itu dengan ancaman sedang. Industri yang sudah matang kenaikan, permintaan yang lambat, banyak pelanggan berulang, dan inovasi produk yang terbatas itu dengan ancaman tinggi. Selanjutnya industri menurun, pengurangan permintaan industri secara konsisten itu dengan tingkat rendah. Selanjutnya industri global, penjualan internasional yang signifikan itu dengan potensi tinggi. Selanjutnya keempat, analisa kompetitor yang keempat itu kompetitor diidentifikasikan berdasarkan jenis dan ancaman. Jenis kompetitor yang langsung itu dengan sedang, ancaman sedang. Kompetitor tidak langsung itu sedang, sedangkan kompetitor mendatang itu rendah. Selanjutnya, sumber intelijen kompetitor diidentifikasikan berdasarkan kegiatan peluang akses informasi. Yaitu ada empat yang saya centang, yaitu mempelajari webnya kompetitor, aturan email Google dan Yahoo, baca buku, majalah, dan situs web yang berkaitan dengan industri. Selanjutnya juga berbicaralah kepada pelanggan tentang apa yang memotivasi mereka untuk membeli produk Anda sebagai lawan dan produk pesaing Anda. Selanjutnya yang keenam, kisi-kisi analisis kompetitif diselesaikan berdasarkan hasil analisa sebelumnya. Yaitu bagian melawan pesaingnya, amati, pelajari saingan usaha Anda, kuatkan karakteristik usaha, amati, tiru, dan perbarui, cari mitra usaha untuk penguatan, beri potongan harga atau diskon, tingkatkan dan perbaiki komunikasi kepada konsumen, bersikap jujur. Juga ada gagasan sebagai pasar untuk dikejar, yaitu ada jujur dan realistik, berpikir outside the box, meningkatkan pengalaman pelanggan. Selanjutnya, sumber utama keunggulan kompetitif, kemampuan peneliti dan pengembang yang kuat, akses ke properti intelektual, hak jual kembali dan distribusi eksklusif, kepemilikan peralatan modal, dukungan produk atau pelanggan yang unggul, biaya rendah atau volume produksi tinggi, faktor-faktor ekonomi, manajemen basis data yang unggul dan kemampuan proses data, strategi pemasaran yang kuat, akses ke modal kerja, tim manajemen dan operasi yang sangat baik. Selanjutnya itu buku kerja yang keenam, yaitu rencana bisnis plan dengan produk jasa seperti tadi Tour and Travel. Selanjutnya itu deskripsi usaha. Yang pertama itu data nama usaha, ada Tour, tempatnya di Jalan Sudirman nomor 45 Tangerang Selatan.
Basis usaha itu tour and travel, bentuk usahanya perseroan atau PT, perseroan terbatas. Data pengusaha itu ada nama Stephen Saputra, tempat tanggal lahir itu Bekasi 15 Februari 2005. Pendidikannya itu diploma 3 atau D3. Kualifikasi profesinya itu pariwisata. Selanjutnya juga ada struktur organisasi. Pemimpin perusahaan itu direktur utama atau dirut. Bagian operasi produksi itu manajer operasional. Bagian jaminan mutu itu manajer keuangan. Selanjutnya analisa pemasaran. Diidentifikasikan berdasarkan 5 PS. Yang pertama ada produk, paket ekstrim tour, lokasinya di Bali, harganya 5.650. Promosinya itu bisa melalui media online, website, Instagram, dan TikTok. Ketiga ada analisa operasional, diidentifikasi berdasarkan produk-produk desain produk-produk. Yang pertama ada desain, nama produk dan jasanya, paket explore Bali, para layang heritage, 4 hari 3 malam. Karakteristik usaha produk jasanya itu ekstrim tour. Manfaat produk itu memenuhi keinginan orang yang ingin berwisata ekstrim. Selanjutnya yang keempat itu ada analisa peluang pasar dan pesaing. Analisa peluang pasar, banyak peminat, tingkat persaingannya itu cukup banyak, tour and travel yang berfokus pada extreme tour. Selanjutnya ini adalah analisa keuangan, dengan uraian itu ada sewa tetap kantor dan renovasi, peralatan kantor, sistem IT, sistem reservasi, modal, promosi awal, legisitas dan izin usaha itu, dan juga jumlah unit masing-masing satu. Sewa kantor dengan harga 7 juta, jumlah harganya 75 juta, jumlah harganya 75 juta, masa pakainya itu 10 tahun, penyusutan dalam per tahunnya itu 75 juta, penyusutan bulanannya itu 6 juta 250. Sedangkan peralatan kantor dan sistem IT dengan unit 1, dengan satu unit harganya 50 juta, jumlah harganya 50 juta, masa pakainya 10 tahun. Penyusutan per tahunnya 50 juta, penyusutan per bulannya 4 juta 166. Website dan sistem reservasi itu ada satu unit dengan harga 30 juta. Jumlah harganya 30 juta, masa pakainya 5 tahun. Penyusutannya 30 juta per tahun dan penyusutan per bulan 2 juta 500. Modal promosi awal itu jumlah unitnya 1, harganya 25 juta, jumlah harganya 25 juta, masa pakai setahun, penyusutan per tahunnya 25 juta, penyusutan per bulannya ada di angka 2.083.000. Legisitas dan izin usaha jumlah 1 unit, harganya 10 juta, jumlah harga 10 juta, masa pakai 10 juta, 10 tahun. Penyusutan per tahunnya itu 10 juta, penyusutan per bulannya 833 juta. Jadi dengan total per bulan penyusutan itu 15 juta 832.000. Dan biaya variabelnya itu ada bahan pokok seperti tour guide dan tour leader dengan masing-masing unit 1 harganya 500.000 dan jumlah harganya 500.000. Bahan pendukungnya seperti banner tour ada di harga 230.000 dan juga tenaga kerja yaitu gaji karyawan 4.500.000 dengan total 23.730. Totalnya itu biaya variabel per bulan 23.730.000 dikali 30, yaitu dengan hasil 711.900.000. Biaya lain-lainnya seperti transportasi dengan volume 1 unit per bulan, harganya 4.500.000. Promosi itu ada satu unit per bulan 7 juta, listrik 2,5 juta per bulan, sewa kantor 7 juta. Dengan jumlah harga 21 juta. Selanjutnya ada jumlah produk layanan 10 paket, harga per unit 5.650.000, menerima perhariannya 56.500.000 dan penerimaan per bulannya itu ada di
1.695.000 dengan pendapatan laba per bulan yaitu dengan total revenue dikurang total cost itu hasilnya jadi 1.634.438.000 dengan analisis SWOT yaitu strength-nya itu SDM-nya muda, sistem digital dan meningkatnya isu ekstrim tour, dengan weakness yaitu brand baru, target pasar yang masih terbatas. Dengan opportunities atau peluang, tren wisata lokal naik, jenis wisata yang jarang ada. Dengan ancaman persaingan ketat, sudah ada beberapa kantor wisata ekstrim juga. Kesimpulannya meningkatkan kualitas produk dan pengembangan ide bisnis agar mampu melawan pesaing yang sudah ada maupun yang baru. Selanjutnya, konsep bisnis modal kanvas. Dengan yang pertama itu segmen pelanggan, wisata domestik usia 20-40 tahun, komunitas pencinta adventure dan extreme tour, perusahaan dan instansi outing, gathering, dan MICE, sekolah dan kampus atau study tour, masyarakat Indonesia yang dan luar negeri. Yang kedua itu nilai dan solusi, wisata domestik, outbound, dan ekstrim, tur yang aman dan berkesan, layanan profesional dan personal, harga kompetitif dengan kualitas tinggi, pengalaman wisata dan yang unik dan menantang, sistem reservasi mudah dan cepat. Selanjutnya yang ketiga itu komunikasi dan distribusi dengan website resmi, Rastur, media sosial seperti Instagram dan TikTok, WhatsApp bisnis, online travel agent dengan kerjasama sekolah, kampus maupun perusahaan. Keempat yaitu tipe relasi dengan pelanggan, layanan customer service responsif, pendampingan selama perjalanan, follow up dan evaluasi kepuasan pelanggan, promo loyalitas dan repeat customer. Yang kelima ada aliran penghasilan yaitu penjualan paket wisata, paket outbound dan extreme tour, layanan MICE, jasa panduan wisata, penyewaan transportasi, komisi dan mitra, dan OTA. Yang keenam ada sumber daya kunci, SDM profesional, tour planner, tour leader, marketing, dan customer service. Sistem reservasi dan website, jaringan mitra pariwisata, armada transportasi, mitra dengan brand Rastur. Yang ketujuh ada aktivitas kunci, perencanaan dan pengelolaan paket wisata, operasional perjalanan dan pendampingan wisata, pemasaran dan promosi digital, reservasi tiket, hotel, transportasi, manajemen sumber daya manusia, dan kualitas layanan, pengelola sistem IT dan website. Yang kedelapan itu partner kunci, hotel, resort, maskapai penerbangan, penyedia transportasi wisata, pemandu wisata lokal, dinas pariwisata, platform online, vendor aktivitas ekstrim tour. Selanjutnya ada yang kesembilan struktur biaya gaji karyawan, yaitu sewa kantor dan operasional, promosi dan iklan, sistem IT dan website, transportasi dan kegiatan operasional, biaya mitra, hotel, maskapai, dan aktivitas. Sekian presentasi dari saya mengenai analisa industri kompetitor, juga bisnis model kanvas. Saya Stephen Saputra, terima kasih.